Pemirsa, remaja putri di Sumatera Barat tega dibunuh oleh pacarnya karena takut hamil. Sebelumnya pemirsa, keluarga korban sempat melaporkan ke pihak kepolisian Mapolresta Padang bahwa anaknya diduga dibawa kabur oleh pacarnya. Sempat hilang selama 1 bulan, seorang remaja perempuan siswi SMP asal Kota Padang ditemukan tewas, dibunuh dan mayatnya dikubur di lantai dapur. Tidak butuh waktu lama, petugas kepolisian berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang tiada lain adalah kekasih korban yang juga masih di bawah umur. Penemuan jenazah remaja putri di sebuah rumah di Jorong Solok, Nagari Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, gempar. Berawal dari pemilik rumah yang tidak tinggal di rumah tersebut datang untuk bersih-bersih rumah. Namun saat memasuki rumah, kondisi rumah berantakan dan ada bercak darah di tembok. Ditambah lagi di lantai dapur terdapat gundukan tanah yang tidak normal berbarengan dengan bau yang sangat menyengat. Pemilik rumah curiga dan langsung menghubungi perangkat desa dan meneruskan ke Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Akhirnya petugas tim opsional Polres Padang Panjang berhasil menangkap diduga pelaku pembunuhan tersebut. Hasil interogasi, A yang masih berusia 17 tahun ini mengakui telah menghabisi kekasihnya yang dikenal lewat media sosial. Pembunuhan sadis ini dilakukan pada tanggal 2 Februari lalu karena tersangka panik takut kalau kekasihnya hamil setelah sebelumnya pasangan ini berhubungan layaknya suami istri. Bahwa pelaku merasa takut kalau korban hamil, sehingga pelaku menghilangkan nyawa dari korban. Pak, untuk usia korban dan tersangka berapa, Pak? Mereka berdua, baik korban maupun pelaku, di bawah umur. Di bawah umur ya, Pak ya? Sebelumnya, pihak keluarga korban sudah melaporkan tersangka ke Mapolresta Padang terkait melarikan anak di bawah umur. Di Polresta Padang bahwa si pelaku ini membawa anak si korban melarikan anak di bawah umur pasal 332. Laporan polisinya ada di Polresta Padang dan sementara di lidik dan sidik juga. Terus Pak, berarti pihak keluarga sudah tahu dengan korban, sudah pernah ketemu ya Pak? Sudah, menurut keterangan dari pihak keluarga, si pelaku ini dengan si korban sudah pernah bertemu sebanyak 2 kali. Tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan jenazah korban telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang dan telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita terhubung dengan Kapolres Padang Panjang Sumatera Barat, AKBP Doni Bramantyo. Selamat siang Pak Bramantyo. Sejauh ini sudah bagaimana Pak pengungkapan dari kasus ini? Baik, dapat kami sampaikan kepada pemirsa bahwa saat ini kami memang menangani kasus di mana sebagai pelaku itu adalah seorang anak. Ya Pak, sejauh ini apakah sudah ada keterangan resmi begitu terkait motif sebenarnya terhadap pembunuhan kepada korban ini Pak? Baik, untuk motif, jadi si pelaku itu merasa takut bahwa setelah berhubungan pada waktu kejadian itu, jadi pelaku merasa takut dan timbullah niat si pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Seperti diketahui Pak, sebenarnya sudah berapa lama Pak antara korban dan pelaku ini menjalin hubungan Pak? Jadi antara korban dan pelaku kenal melalui salah satu media sosial, yang mana mereka kenalnya sekitar tahun 2022 di bulan 4. Dan sebelum terjadinya pembunuhan ini, apakah pernah ada pertengkaran atau mungkin ancaman yang sempat diberikan oleh korban sehingga pada akhirnya pelaku jadi panas begitu Pak? Tidak ada. Oke. Iya. Kalau ini Pak, latar belakang bagaimana sebenarnya kasus ini menjadi terungkap itu seperti apa Pak? Awal mulanya Pak? Baik.
Jadi pada awalnya bahwa kasus ini bisa terungkap karena pada sekitar tanggal 3, sekitar tanggal 3, si nenek korban dan tante, tanggal 7 kemarin bahwa nenek tersangka bersama ibu dan tante tersangka berencana untuk membersihkan rumah. Nah, kemudian dari ketika masuk ke rumah tersebut, dilihatlah ada gundukan tanah di dapur. Nah, berdasarkan CCTV itu, kemudian melaporkan kepada paman pelaku untuk selanjutnya diteruskan kepada perangkat kenagarian setempat, dan dari perangkat kenagarian setempat itu melaporkan kepada kami. Oke, dan informasi yang kami dapatkan bahwa pelaku melakukan pembunuhan karena khawatir atau takut bahwa pasangannya ini hamil. Apakah ada pembuktian atau memang terbukti hamil atau seperti apa, Pak? Nah, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan keterangan yang sudah kami kumpulkan, jadi awal mulanya pada tanggal 3 itu sehabis berhubungan, masih dalam tanpa busana, karena pelaku ini merasa takut bahwa si korban ini akan hamil setelah habis berhubungan. Nah, kemudian timbullah niat dari pelaku itu untuk menghabisi nyawa korban. Yang mana pada saat itu pelaku menggunakan bantal untuk membekap muka korban. Nah, Baik. kemudian setelah bantal itu dibekap di muka korban, rupanya korban ini masih bernafas. Kemudian yang dilakukan pelaku melihat korban dia masih bernafas, kemudian pelaku mencekik korban selama beberapa waktu, dan setelah dilepas cekikan itu, rupanya korban ini dia juga masih bernafas. Nah, melihat korban masih bernafas, pelaku kemudian keluar dari kamar itu menuju ruang tengah. Yang mana di dalam ruang tengah itu didapatinya alu. Alu ini alat untuk menumbuk padi. Baik. Nah, setelah mengambil alu itu, pelaku kemudian masuk kembali ke kamar dan menghantamkannya alu itu kepada korban, tepatnya di sebelah kiri kepala. Ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Doni Bramantyo, Kapolres Padang Panjang.